Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita dari kelompok yang akan menjelaskan simplex dan penerapannya. Simplex dan penerapannya. Kita terdiri dari Sobur Abdul Salam, kemudian Ripan Fadlur Rahman, dan Cahaya Pribadi. Oke, next. Oke, untuk metode simplex akan dijelaskan oleh Cahaya. Silakan Cahaya. Oke, metode simplex adalah merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode yang secara matematis dibuat dari pemecahan dasar yang feasible, basic feasible solution, ke pemecahan dasar feasible lainnya yang dilakukan berulang-ulang iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Diperkenalkan pada tahun 1947 oleh George B. Dasting dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain, metode penyelesaian dari metode simplex ini merupakan perhitungan ulang interaction di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai solusi optimal diperoleh. Itu adalah metode simplex. Kemudian untuk syarat dan sifatnya akan dijelaskan oleh Saudara Rifan. Oke, selanjutnya. Untuk syarat dan sifat metode simplex, syarat untuk metode simplex, model program linear, canonical form harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standard form. Sifat bentuk baku sebagai berikut, seperti semua batasan adalah persamaan atau dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Kedua, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Dan yang ketiga, fungsi tujuan dapat berupa minimalisasi atau maksimalisasi. Pemrograman linear atau PL adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi pembatasan atau constraints tertentu. Ruminta menyatakan pembatasan-pembatasan tersebut biasanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya seperti A. bahan mentah, B. uang, C. waktu, dan tenaga kerja, dan lain-lain. Persoalan pemrograman linear dapat ditemukan pada berbagai bidang dan dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan untuk memilih sesuatu alternatif yang paling tepat dan pemecahan yang baik atau the best solution. Aplikasi pemrograman linear misalnya untuk keperluan relokasi sumber daya, produksi campuran, penjadwalan, keputusan investasi, perencanaan produksi, masalah transportasi logistik, dan lain-lain. Menurut Ruminta, mendefinisikan pemrograman linear adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi pembatasan tertentu. Rumita menyatakan pembatasan tersebut biasanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya seperti bahan bakar mentah, uang, waktu, tenaga kerja, dan lain-lain. Persoalan pemrograman linear dapat ditemukan pada berbagai bidang dan dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan untuk memilih suatu alternatif yang paling tepat dan memecah yang paling baik. Aplikasi pemrograman linear misalnya untuk keperluan relokasi sumber daya, produksi campuran, penjadwalan, keputusan investasi, perencanaan produksi, kemudian masalah transportasi, logistik, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan data dari CV IRA Sidirasa, dapat dilakukan pengelompokan atau identifikasi terhadap variabel keputusan, yaitu 1. Kue pananda, kemudian tepung terigu, kemudian telur ayam 5 butir, kemudian bola-bola ragut, kemudian tepung terigu 300 gram, kemudian telur ayam 4 butir. Bahan baku ini diperlukan
untuk setiap kue pananda dan bola-bola rogout yang diasumsikan bahwa permintaan konsumen sesuai dengan jumlah produksi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cahya. Oke, sementara keuntungan perkemasan yang diperoleh adalah pertama, kue panada, kedua, bola-bola ragot. Sedangkan persediaan bahan baku adalah tepung terigu 25 kilo dan telur ayam 5 peti. Untuk menentukan formulasi di atas digunakan simbol X1, X2, dan Z, di mana X1 sama dengan jumlah kue panada bahan yang akan dibuat setiap hari. X2, jumlah bola-bola ragot yang akan dibuat setiap hari. Zmax sama dengan jumlah keuntungan kue panada dan bola-bola ragot. Okay, next. Tujuan CV Ira Sidarasa adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Maka formulasi model matematisnya adalah memaksimumkan Z sama dengan 2000 X1 ditambah 1000 X2. Terbatasan sumber daya dapat dibuat. Formulasi batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, terigu yang digunakan adalah 500 gram untuk kue panada X1 dan 300 gram untuk bola-bola ragot X2. Kapasitas yang tersedia adalah 25 kilo. Telur yang kedua, telur yang digunakan adalah 5 butir untuk kue panada X1 dan 4 butir untuk bola-bola ragot X2. Kapasitas yang tersedia adalah 5 peti. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk bahan baku, jenis produk, dan kapasitas akan dijelaskan oleh Rifan. Akan menjelaskan tentang bahan baku dari kue panada dan bola-bola keju. Untuk tepung terigu dari kue panada ada 500 gram. Untuk bola-bola keju, tepung terigunya ada 300 gram. Dan kapasitasnya 25. Untuk telur ayam, untuk kue panada ada 5 butir. Telur ayam untuk bola-bola keju ada 4 butir dan kapasitasnya ada 5. Keuntungan dari masing-masing masing-masing produk. Untuk kue panada 2000 dan untuk bola-bola keju 1000. Dari data tabel di atas dapat dibuat penyelesaian linear programming persoalan maksimum. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 1. 500x1 ditambah 300x2 kurang dari 25. 500x1 ditambah 300x2 sama dengan 25. Dan yang kedua, 5x1 ditambah 4x2 kurang dari 5. 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 5. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu menggeser elemen dari sebelah kanan ke sebelah kiri, sehingga fungsi tujuan ini menjadi Z min 2000 x1 dikurang 1000 x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah dengan memberikan variabel stack yang berguna untuk mengetahui batasan-batasan dalam kapasitas dengan menambah variabel tambahan menjadi 500 500x1 ditambah 300x2 kurang dari 25. Diubah menjadi 500x1 ditambah 300x2 sama dengan 25. Dan yang kedua, 5x1 ditambah 4x2 kurang dari 5. Diubah menjadi 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 5. Kemudian untuk persamaan-persamaan di atas disusun dalam tabel simplex. Setelah formulasi diubah, kemudian disusun ke dalam tabel literasi pertama sebagai berikut. Variabel dasar, kemudian ada Z, X1, X2, S1, S2, kemudian ada nilai kolom, kemudian ada indeks. Untuk Z1, di X1-nya adalah 2000, X2-nya 1000, kemudian S1-nya 0, S2-nya 0, nilai kolomnya 0, dan indeksnya 0. Untuk
Di variabel dasar X1, Z-nya adalah 0, X1-nya 500, kemudian X2-nya ada 300, X1-nya ada 1, kemudian S2-nya ada 0, nilai kolomnya 25, dan indeksnya ada 20. Untuk variabel dasar X2, di Z itu adalah 0, X1 ada 5, X2-nya 4, S1-nya 0, S2-nya 1, kemudian nilai kolomnya adalah 5, dan indeksnya adalah 3. Kemudian untuk baris kunci baru akan dijelaskan oleh Cahya Priyadi. Silakan Pak Cahya. Oke, untuk baris kunci baru di sini 500, ada 500, 300, 1, 0, 25 dibanding 500. Lalu di bawahnya ada 1, 1, 1 per 500, 0, dan 20. Lalu untuk Z ada minus 2000, minus 1000, 0, 0, dan 0. Selanjutnya ada 0, 1, 1 banding 500, 0, dan 20, X 2000 min. Selanjutnya di bawahnya ada 0, 1000, 2000 per 500, 0, dan 40.000. Lalu untuk S2-nya di sini ada 5, 4, 0, 1, dan 5. Lalu selanjutnya ada 0, 1, 1 banding per 500, 0, 20, X 5. Selanjutnya ada 0, 5, minus 5 dibanding perbandingan 500, 0, dan 95. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.